pertama ada distribusi dan konsentrasi penduduk di dunia dan Indonesia. Jadi, distribusi penduduk itu membahas tentang bagaimana penduduk tersebar di suatu wilayah, sedangkan konsentrasi penduduk lebih fokus ke seberapa padat wilayah tersebut. Kenyataannya, persebaran penduduk itu nggak merata. Hal ini karena tiap wilayah punya kondisi yang berbeda, baik dari segi alam, ekonomi, sosial, politik, sampai perkembangan teknologinya. Selanjutnya ada sejarah distribusi penduduk dunia. Kalau dilihat dari masa prasejarah, manusia masih hidup nomaden karena bergantung pada alam. Lama-kelamaan, mereka mulai menetap di daerah yang subur, terutama di sekitar lembah, sungai besar karena cocok untuk bertani. Masuk ke zaman klasik hingga abad pertengahan, mulai muncul peradaban besar dan kota-kota sebagai pusat perdagangan dan pemerintah. Tapi di masa ini juga terjadi wabah penyakit yang menyebabkan jumlah penduduk menurun drastis. Selanjutnya, pada masa revolusi industri, terjadi urbanisasi besar-besaran. Banyak penduduk desa pindah ke kota untuk bekerja di sektor industri, sehingga kota-kota industri menjadi sangat padat. Hingga abad ke-20 sampai sekarang, distribusi penduduk dunia semakin tidak merata. Asia menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling besar. Afrika dan Amerika Latin mengalami pertumbuhan cepat, sementara Eropa dan Amerika Utara pertumbuhannya lebih lambat meskipun tingkat urbanisasinya tinggi. Selanjutnya ada sejarah distribusi penduduk di Indonesia. Di Indonesia, pada masa prakolonial, penduduk cenderung tinggal di wilayah yang subur dan daerah pesisir karena dipengaruhi oleh pertanian dan perdagangan laut. Pada masa kolonial, kepadatan penduduk di Pulau Jawa meningkat tajam akibat kebijakannya perkebunan dan tanam paksa. Di masa ini juga mulai dilakukan transmigrasi awal, sehingga terlihat ketimpangan kepadatan antar wilayah. Setelah masa kemerdekaan hingga sekarang, pemerintah melanjutkan program transmigrasi untuk mempererat penduduk. Namun, urbanisasi ke kota-kota besar masih sangat tinggi, sehingga lebih dari setengah penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor alam seperti kesuburan tanah, iklim, dan kesediaan air membantu suatu wilayah lebih menarik untuk ditinggali. Faktor ekonomi juga berperan besar karena orang cenderung pindah ke daerah yang punya banyak lapangan kerja. Selain itu, faktor sosial dan budaya seperti pendidikan, kebudayaan, dan agama juga mempengaruhi kepadatan penduduk. Dari sisi politik dan keamanan, kebijakan pemerintah atau konflik bisa mendorong perpindahan penduduk. Terakhir, faktor teknologi dan infrastruktur mempercepat perkembangan wilayah dan membuat penduduk terkonsentrasi di daerah yang fasilitasnya lebih lengkap. Perkembangan kepadatan penduduk di berbagai wilayah dunia dan Indonesia. Perkembangan kepadatan penduduk di dunia. Secara global terjadi peningkatan urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk di kota terus meningkat. Sementara itu, pertumbuhan penduduk melambat di negara maju akibat penurunan fertilitas dan penuaan. Namun tetap tinggi di beberapa negara berkembang, sehingga kepadatan penduduk menjadi tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jadi maksudnya semakin banyak penduduk dunia yang pindah dan tinggal di kota, sehingga kepadatan perkotaan meningkat. Namun pertumbuhan penduduk tidak merata karena negara maju cenderung melambat dan menua, sementara negara berkembang masih tumbuh cepat, sehingga terjadi perbedaan kepadatan antar wilayah. Selanjutnya, perkembangan kepadatan penduduk di Indonesia. Indonesia menunjukkan urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan yang nyata, di mana proporsi penduduk perkotaan meningkat, dan Pulau Jawa menjadi pulau dengan kepadatan penduduk terpadat di Indonesia. Kesenjangan kepadatan antara pulau-pulau kecil dan Pulau Jawa
mempengaruhi perencanaan ruang dan layanan publik. Jadi maksudnya, di Indonesia semakin banyak penduduk yang tinggal di kota, sehingga wilayah perkotaan berkembang pesat. Pulau Jawa menjadi yang paling padat penduduknya, sementara pulau lain lebih jarang penduduk. Perbedaan kepadatan ini mempengaruhi perencanaan tata ruang dan pemerataan layanan publik. Selanjutnya, penyebab terjadinya perbedaan tingkat kepadatan di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan. Perpindahan ini biasanya didorong oleh keinginan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, serta fasilitas kesehatan dan layanan publik yang lebih lengkap. Akibatnya, jumlah penduduk di kota meningkat dan kepadatan menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah desa. Yang kedua, kondisi geografis dan lahan. Kondisi geografis sangat mempengaruhi persebaran penduduk. Wilayah dengan lahan datar, tanah subur, iklim yang mendukung, serta ketersediaan air dan akses transportasi yang baik lebih menarik untuk ditinggali. Sebaliknya, daerah pegunungan, rawa, atau rawan bencana cenderung memiliki kepadatan penduduk rendah. Yang ketiga, faktor ekonomi dan kesempatan kerja. Daerah yang berkembang secara ekonomi biasanya menyediakan lebih banyak lapangan kerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Kondisi ini menarik penduduk dari daerah lain untuk datang dan menetap, sehingga kepadatan penduduk meningkat di wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Yang keempat, perubahan penggunaan lahan, land use change. Perubahan penggunaan lahan terjadi ketika lahan pertanian atau hutan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman, industri, atau pusat kegiatan ekonomi. Alih fungsi ini menyebabkan konsentrasi penduduk semakin meningkat pada wilayah tertentu, terutama di sekitar kota dan kawasan industri. Yang kelima, pembangunan infrastruktur dan kebijakan tata ruang. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi umum, listrik, air bersih, dan fasilitas umum membuat suatu wilayah lebih mudah diakses dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu, kebijakan tata ruang yang terpusat seringkali mendorong pertumbuhan penduduk di wilayah tertentu, sehingga kepadatan menjadi tidak merata. Yang terakhir, tahap pembangunan ekonomi. Wilayah dengan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih maju biasanya memiliki kualitas hidup, fasilitas, dan peluang yang lebih baik. Hal ini menarik penduduk untuk bermigrasi ke wilayah tersebut, sehingga kepadatan penduduk menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah yang masih berada pada tahap pembangunan awal. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pengertian struktur penduduk. Struktur penduduk adalah susunan penduduk yang dilihat dari karakteristik tertentu, seperti umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Struktur penduduk ini penting karena bisa menunjukkan bagaimana arah pertumbuhan penduduk, persebarannya, serta tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah. Perbedaan struktur penduduk di tiap daerah juga dapat memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan wilayah tersebut. Misalnya, daerah dengan banyak usia produktif biasanya berkembang lebih cepat dibanding daerah dengan penduduk usia lebih lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke pengaruh struktur umur. Struktur umur penduduk dibagi menjadi 3, yaitu usia muda 0-14 tahun, sedangkan usia produktif 15-64 tahun, dan usia tua di atas 65 tahun. Wilayah yang memiliki proporsi usia produktif tinggi biasanya mengalami peningkatan kepadatan penduduk karena banyaknya aktivitas kerja, urbanisasi, dan perpindahan penduduk ke kota. Sebaliknya, wilayah dengan penduduk usia tua cenderung memiliki kepadatan lebih rendah karena angka kelahiran menurun dan mobilitas penduduk juga lebih kecil. Nah, pada slide ini dibahas pengaruh struktur jenis kelamin. Rasio jenis kelamin menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perbedaan jumlah ini dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, mobilitas tenaga kerja, dan persebaran kepadatan penduduk. Contohnya,
daerah industri dan pertambangan biasanya didominasi penduduk laki-laki karena peluang kerjanya. Sebaliknya, di daerah pertanian atau perkotaan, jumlah penduduk perempuan biasanya lebih banyak akibat migrasi laki-laki ke daerah lain untuk bekerja. Struktur pekerjaan menunjukkan persentase penduduk berdasarkan sektor kerja, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Daerah yang sektor industri dan jasanya berkembang seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Bandung biasanya menarik banyak tenaga kerja. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk meningkat. Sebaliknya, daerah pertanian dan pedesaan sering mengalami pengurangan tenaga kerja karena banyak penduduk yang bermigrasi ke kota sehingga kepadatan penduduknya menurun. Nah, pada slide ini kita melihat perbandingan antara kondisi dunia dan Indonesia. Di negara maju seperti Jepang dan Jerman terjadi penuaan penduduk yang menyebabkan kepadatan menurun terutama di wilayah pedesaan. Sementara itu, negara berkembang seperti India dan Indonesia memiliki pertumbuhan usia produktif yang tinggi, sehingga kepadatan penduduknya meningkat di kota-kota besar. Berdasarkan data, Jepang memiliki sekitar 29% penduduk berusia di atas 65 tahun, sedangkan Indonesia hanya sekitar 7,5% saja. Hal ini menunjukkan Indonesia masih berada pada fase bonus demografi. Sebagai kesimpulannya, struktur umur, jenis kelamin, dan pekerjaan memiliki peran penting dalam perubahan kepadatan penduduk. Semakin banyak penduduk usia produktif dan semakin luasnya lapangan kerja, maka kepadatan penduduk cenderung meningkat, terutama di wilayah perkotaan. Negara maju umumnya memiliki penduduk menua sehingga kepadatannya menurun, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan bonus demografi dan urbanisasi yang sangat tinggi. Saya akan menjelaskan dampak dari ketimpangan distribusi dan perubahan kepadatan penduduk terhadap ada 3 hal. Yang pertama ada kondisi sosial, yang kedua ada kondisi ekonomi, yang terakhir ada kondisi di lingkungan. Langsung saja kita masuk pada kondisi sosial. Ketimpangan distribusi dan perubahan kepadatan penduduk menimbulkan berbagai persoalan sosial di Indonesia, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Contohnya di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada kesenjangan sosial meningkat. Jadi konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi itu menumpuk di kota besar, membuat penduduk di daerah lain tertinggal dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Yang kedua ada urbanisasi. Ketimpangan distribusi pekerjaan mendorong arus urbanisasi besar-besaran. Yang terakhir itu ada perubahan nilai dan gaya hidup. Perbedaan kepadatan dan perkembangan wilayah menyebabkan pergeseran nilai sosial. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Ketimpangan distribusi dan perubahan kepadatan penduduk juga mempengaruhi struktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya, ada 2 contoh di sini. Yang pertama ada konsentrasi kegiatan ekonomi di kota besar, yang berakibat wilayah luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua tertinggal secara ekonomi karena minimnya pemerataan pembangunan. Nah, di sini juga ada ketimpangan pendapatan. Penduduk di wilayah maju memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan di wilayah yang tertinggal. Ada kondisi lingkungan. Perubahan kepadatan penduduk dan ketimpangan distribusi juga membawa konsekuensi serius bagi lingkungan hidup. Ini contoh dari kondisi lingkungan, yaitu ada kerusakan lingkungan di wilayah padat. Misalnya, Jakarta menghasilkan lebih dari 7.000 ton sampah per hari. Selain itu, konversi lahan hijau menjadi kawasan permukiman yang menyebabkan banjir dan penurunan kualitas udara. Nah, di sini juga ada alih fungsi lahan. Di daerah padat penduduk seperti Jawa, lahan pertanian banyak berubah menjadi kawasan industri dan permukiman.
Studi kasus yang kelompok kami ambil ada ketimpangan, yaitu ketidakmerataan dan infrastruktur jalan daerah, yaitu di Provinsi Papua Barat. Sebuah penelitian dengan judul Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Studi Kasus Perencanaan dan Pelaksanaan di Provinsi Papua Barat, mengidentifikasi problem planning dan pelaksanaan yang serius dalam pembangunan di jalan yang ada di Papua Barat. Ada gap besar antara kebutuhan pembangunan jalan dan pelaksanaannya, khususnya di daerah terpencil seperti Papua Barat. Faktor penghambat termasuk keterbatasan dana, kendala geografis, kapasitas perencanaan daerah, dan koordinasi pusat daerah yang belum optimal. Infrastruktur jalan yang buruk menyebabkan sulitnya distribusi barang dan jasa, biaya logistik yang tinggi, keterbatasan mobilitas masyarakat lokal, dan potensi tertinggal secara ekonomi. Masyarakat di daerah dengan akses jalan yang buruk akan mengalami kesulitan memperoleh layanan dasar, misalnya transportasi ke sekolah atau ke rumah sakit.